Ini bedanya mungkin dengan teman-teman yang langsung di elit. Mereka taunya pokoknya ini kepentingan partai. Dia nggak tahu bahwa di bawah itu ada perasaan gitu. Setiap pengambilan keputusan kan pasti ada yang pro, ada yang kontra, namanya juga politik. Tapi kan kita berusaha bagaimana supaya yang kontra putih itu tidak marah banget gitu sama kita dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi pelajaran pertama Pak Mardiono ke saya tuh, seingat saya yang masih saya ingat tuh satu hal itu Pak. Kemampuan berpolitik itu salah satu yang utama adalah dinamisasi beliau. Di sini saya akhirnya semakin mendalami dan memahami logika itu. Jadi mendinamisasi itu sebenarnya salah satu tugas kepemimpinan partai politik. Padahal itu nggak ada barter dengan biaya atau apa beli suara, bahasa kasarnya seperti itu, barter barang pun enggak. Cuma memang selama saya di dalam saya perlihatkan kinerja apa yang saya lakukan. Ada beberapa dusun di daerah yang 100% suara saya, pasti dia akan rasakan perjuangan saya ketika saya duduk. Dan saya sampaikan memang, kita memilih anggota DPR itu karena kita mau ada manfaat 5 tahun. Bukan bermanfaat sebelum dia masuk. Karena elektoral ini selesai, kita bisa lebih filosofis dan lebih paradigmatis ya Pak ya, pilihan-pilihan kebijakan. Saya kira anggaran yang kita pakai untuk membangun sudah cukup besar. Tinggal bagaimana anggaran itu tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kayak gitu ya. Hari ini saya senang banget karena podcast ini rasanya mendapatkan kehormatan hadir bersama saya tokoh senior dari Partai Persatuan Pembangunan, merintis karir sejak awal, bukan karbitan gitu. Ini salah satu yang matang pohon saya rasa. Sekarang buah-buahnya sedang dinikmati oleh P3. Saya nggak mau panjang lebar, nanti biar beliau aja sampaikan. Ada Pak Amir Uskara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Iman. Ini brandingnya keren nih teman-teman ya. Kalau teman-teman ke Sulawesi Selatan brandingnya Aura. Betul kan Pak? Iya. Aura tuh Amir Uskara kan Pak? Iya. Keren tuh Pak. Itu nama perusahaan saya yang pertama, namanya juga PT Aura jadi. Oh, jadi itu nama perusahaan, sekarang jadi branding ini juga ya? Citra Bapak juga? Memang singkatan dari nama saya sih dari awal. Tuh hoki tuh Pak. Pak, kita semuanya ngobrol-ngobrol aja Pak. Jadi podcast ini nih Pak Amir, kita maunya sebenarnya mengedukasi publik soal politik. Yes. Kita sama-sama tahu Partai Persatuan Pembangunan itu salah satu partai tertua, bahkan bisa dibilang partai tertua sebenarnya ya, karena udah 51 tahun, sudah matang gitu ya, dengan beragam fatsun partainya, beragam platform yang luar biasa. Nah, ini musim politik Pak, kita kepingin semuanya mengedukasi teman-teman, anak-anak muda khususnya, biar berpolitik itu nggak ansih soal suka nggak suka, tapi relevan nggak relevan. Makanya orang-orang yang kita taruh di kursi ini adalah orang-orang yang kami anggap relevan untuk berbicara soal politik. Sehingga buahnya syukur-syukur nanti mereka akan memberikan pilihan. Pak, saya sih sebagian tahu tentang perjalanan Bapak, tapi mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Benerin saya dan tambahkan saya. Bapak 2 periode di DPRD Kabupaten Kota. Ya betul. 2 kali di provinsi, 1 kali di Satu kali di provinsi, 2 kali di RI. 1 kali di provinsi. Luar biasa. Pak, saya mau tahu Pak, awal terjun politik tuh kapan Pak? Kalau politik itu saya sebenarnya sih karena dari orang tua ya, dari orang tua sudah pengurus partai, tapi ya tingkat kecamatan lah, dulu namanya komisaris ya. Kalau ketua kecamatan dulu itu namanya komisaris itu. Sekarang itu DPC. PAC. PAC. Dulu namanya komisaris. Sehingga sering jalan sama orang tua waktu masih kecil-kecil. Urusan partai yang masih ditekan kemana-mana gitu katanya. Nah itu yang sebenarnya memompa semangat untuk masuk di partai, dan ketika terjadi reformasi, kemudian teman-teman ya pengurus-pengurus partai ngajak, udah kita gabung aja deh, kita jalan sama-sama. Jadi medio 98 itu Pak ya? Ya 98. Dan langsung P3 karena orang tua ya karena kita aktivis di P3. Keluarga P3 ya, kita di P3. Dan itu Sulawesi Selatan memang basis ya Pak ya? Dulu Kota Makassar menjadi salah satu basis P3. Kota Makassar. Kalau saya kan di Goa, artinya di Goa itu memang tekanan pada zaman Orde Baru sudah terlalu kencang lah. Dibanding Makassar yang memang karena ibu kota provinsi masih terbuka. Kalau di Goa itu ya namanya daerah pegunungan, daerah-daerah pinggiran ya pastilah di bawah tekanan semua, sehingga berapapun suaranya hasilnya sudah dihitung.
Zaman itu. Zaman itu begitu setting politiknya. Artinya Pak. sebelum pemilu orang sudah tahu P3 cuma dapat 2 kursi ya. Itu nih teman-teman ya, nggak mungkin teman-teman zilenial atau Gen Z nih, millennials nih Belum tahu dia belum tahu bagaimana dulu. setting politiknya ya. Jadi ini sebagian udah di-spill sama Pak Amir Rosara. Pak Amir ini ada sekarang di Sulsel 1 ya Pak ya? Sulsel 1. Dapilnya Kabupaten Bantaeng, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Takalar, dan Kota Makassar. Yes. Itu dapil yang seru sebenarnya. Kalau Bapak sendiri sebenarnya rumah di Goa Pak ya? Rumah di Goa. Rumah di Goa ya? Memang basis di Goa kalau saya. Dan itu memang sejak awal kontribusi politiknya banyak di sana Pak ya? Ya, memang saya masuk di DPRD Kabupaten juga di Goa pertama. Setelah masuk periode kedua juga di Goa, masuk pun dapil provinsi masih dapil Goa Takalar waktu itu, Takalar Jeneponto. Pak, sebelum kita ngomongin dapil Pak, ceritain soal karir politik Bapak di P3. Kan setahu saya Bapak memang dari awal ya, dari DPW Pak ya? Dari DPC? DPC malah, DPC Goa. Ya, Oh, baru ke DPW Sulawesi baru ke Selatan. DPW. Nah, jadi ketua DPC, terus ketua DPW. Yes. Wah. Dan itu apa Pak yang lesson learn-nya apa Pak kalau berpolitik dari bawah itu Pak? Ya, kalau kita cerita dari awal kan, kalau kayak saya lah ini kan memang merasakan yang namanya berjuang di tingkat bawah ya. Bagaimana meraih suara satu-satu untuk bisa meraih kursi di DPR, sehingga memang kita rasakan bagaimana caranya berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana kita membangun hubungan emosional dengan masyarakat sehingga masyarakat itu merasakan kedekatannya dengan kita bukan karena kepentingan politik. Itu yang saya bangun selama ini. Jadi ketika saya menjadi ketua, sebelum jadi ketua DPC saya sudah wakil ketua DPC. Jadi wakil ketua DPC dulu, kemudian karena ketua DPC-nya waktu itu meninggal almarhum, kemudian di PLT-kan, dan setelah itu muscap, kemudian saya diamanahkan oleh teman-teman untuk menjadi ketua DPC di situ. Dan waktu saya ketua DPC sih, alhamdulillah ya, waktu itu de Goa yang dari 3 kursi bisa jadi 6 kursi. Artinya adalah peningkatan-peningkatan yang kita lakukan dengan membangun mencari figur-figur tokoh-tokoh yang mungkin selama ini tidak respect dengan politik, kemudian saya ajak bergabung dan akhirnya ternyata menjadi tokoh-tokoh yang bisa bersama-sama membesarkan partai. Dan itu juga saya lakukan ketika saya jadi ketua DPW. Pak, sekarang kan ini saya berusaha ini ya. Ini challenge saja, Pak. Karena ada ya sebagian orang sekarang berpolitik itu instan. Yes. Dan banyak partai politik itu juga tergoda untuk melakukan cara instan. Ini nggak bisa disalahkan sebenarnya. Memang ada semacam suasana elektoral yang membuat ya biar gampang, kadang-kadang nggak ada kader internal. Tiba-tiba misalnya, ini tidak mendiskreditkan profesi ya. Misalnya orang-orang yang populer ya, konten kreator, artis, biasanya masuk bukan kader yang merintis dari bawah, tiba-tiba langsung bisa punya posisi tertentu. Nah, kalau Bapak, kemudian beberapa orang di P3, termasuk Pak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3, ini kan orang-orang dari bawah. Apa pelajarannya Pak yang bisa dipetik? Ini di pendidikan politika ya Pak, ini tentu nggak benar salah, ini soal perspektif aja. Iya sih, kalau kita lihat memang saya rasakan ya, perbedaan antara teman-teman yang memang tahu politik itu dari bawah dengan yang tiba-tiba ditempatkan di atas. Karena saja kan sudah membangun komunikasi, berhubungan dengan teman-teman yang sama-sama dari bawah maupun yang tiba-tiba ada di atas dan menjadi top di partai. Langsung elit lah gitu. Ya, langsung masuk di elit. Kalau kita lihat sih memang karena kayak saya ini, Pak Mardiono itu kan merasakan bagaimana caranya berjuang di tingkat bawah, bagaimana caranya merangkul satu-satu, bagaimana caranya membangun komunikasi dengan pengurus-pengurus yang ada di tingkat bawah. Karena kan sebagai ketua DPC misalnya kan kita pastilah berhadapan dengan teman-teman yang tingkat pendidikannya mungkin tidak rata-rata masih di bawah lah kalau kita di DPC waktu itu. Kemudian masih di DPW yang waktu itu yang saya gantikan kebetulan adalah guru besar. Sehingga pengurus yang ada di DPW Sulsel waktu itu memang rata-rata sudah berpendidikan tinggi. Tapi yang saya bisa rasakan bahwa karena kita dari bawah sehingga membangun hubungan
personal dengan struktur, membangun hubungan personal dengan pihak eksternal, itu malah lebih mudah dan lebih enak gitu. Saya rasakan misalnya sejak saya di DPP, kemudian saya bisa bergaul dengan teman-teman yang ada di DPP yang senior-senior sebelum saya misalnya. Yang ketika saya masih di DPC dia sudah senior, kemudian saya masih di DPP ternyata saya masih sama-sama. Dan itu saya kira membangun komunikasi itu jadi enak, nggak ada beban, nggak ada sekat gitu. Dan itu yang saya rasakan dari bawah. Nah sekarang yang terkait dengan pengambilan keputusan. Memang bedanya kalau kita yang selama ini tahu kondisi di grassroots, kemudian kita ada di elit, pasti pertimbangan kita memikirkan apa yang terjadi di bawah setiap pengambilan keputusan. Ini bedanya mungkin dengan teman-teman yang langsung di elit. Mereka tahunya pokoknya ini kepentingan partai. Dia nggak tahu bahwa di bawah itu ada perasaan gitu. Setiap pengambilan keputusan kan pasti ada yang pro, ada yang kontra, namanya juga politik. Tapi kan kita berusaha bagaimana supaya yang kontra pun itu tidak marah banget gitu sama kita dalam setiap pengambilan keputusan. Karena itu kita rasakan di bawah. Kalau kita tahu langsung di atas kan, apa menjadi keputusan, oke. Mereka tidak tahu, oh ini dampaknya ke bawah gimana sih? Dampaknya ke teman-teman tingkat misalnya PAC, tingkat ranting, bahkan ke kader itu gimana sih? Dalam setiap pengambilan keputusan itu. Nah itu barangkali perbedaan yang saya rasakan. Dan seringkali pimpinan partai itu harus mengambil keputusan yang tidak mudah. Artinya kan sebagai pimpinan pasti harus mengambil keputusan. Betul. Apapun itu pasti harus mengambil keputusan. Iya. Nah tinggal bagaimana keputusan itu kemudian kita ramu sedemikian rupa sehingga kalaupun ada yang tidak menerima, ada yang kurang respect itu, ya kita minimalisir di situ. Dan bisa dimitigasi. Harus dimitigasi. Karena punya pengetahuannya begitu. Harus dimitigasi karena kita udah tahu ya di bawah kalau gini pasti dia akan begini. Udahlah kita sampaikan sebelumnya atau apalah. Artinya bagaimana supaya setiap keputusan itu kemudian tidak menjadi sebuah konflik. Ini kan yang sering terjadi di P3 lah terutama. Pengambilan keputusan kemudian menjadi konflik, kemudian konflik itu menjadikan terjadi perbedaan, polarisasi dan kadang-kadang menjadi perpecahan. Nah, itu yang barangkali saya tentu dengan Pak Mardiono selalu jaga itu. Ya. Karena kita rasakan dari bawah. Dan itu Susahnya nyari kader itu kan susah. betul. Itu pentingnya pengetahuan, pengalaman ya Pak ya. Dan itu seringkali harus diraih ya dari bawah Pak ya. Itu nggak bisa dibeli instan maksud saya itu. Nggak bisa. Nggak bisa dibeli. Nggak bisa. Ini teman-teman boleh nyimpulin sendiri ya. Kalau saya nyimpulin dua hal. Pertama, kalau kita dari bawah ada investasi politik di situ, Ya. ada investasi set skill, ya kan, kemampuan untuk berbicara, melobi, public speaking itu kan harus dipupuk ya Pak ya, dan itu biasanya butuh perjalanan tuh ya. Terus yang kedua di saat once ada di pucuk pimpinan, kalau dari bawah tuh memahami banyak perspektif Pak ya. Kalau bahasa Arab tuh mishkat gitu ya, relung-relung hatinya kita bisa baca gitu Pak ya kalau di bawah. Itu saya dapat itu. Terima kasih Pak. Saya cerita waktu saya jadi ketua DPW kan pertentangannya kencang. Waktu itu saya jadi ketua DPW dengan bahasa kasar saya berhadapan dengan DPP yang punya kepentingan mendudukkan orang lain gitu. Ada keberpihakan kepada salah satu calon yang harus berhadapan dengan saya dan setelah muswil waktu itu selisihnya cuma 2 suara. Wow. Jadi waktu itu kalau nggak salah 24 suara jadi 22 Oh sorry, beda 2 waktu itu. Berarti 25-23. Artinya suaranya sangat ketat dan setelah saya terpilih karena saya rasakan pernah jadi ketua DPC dan artinya semua teman-teman saya rangkul. Tidak ada satupun yang saya buang termasuk lawan-lawan saya. Tidak melakukan pembersihan terhadap lawan-lawan politik saya. Dan setelah saya jadi ketua DPW kemudian malah periode kedua masih dengan pengurus yang sama, dengan pengurus cabang yang sama malah saya aklamasi. Bahkan waktu itu pemilihan saya malah tidak ada di tempat, tiba-tiba sudah aklamasi. Artinya karena saya merasa partai ini harus besar. Partai ini bukan satu golongan, pemilik satu golongan. Artinya kita harus merangkul semua kekuatan yang ada di partai dan hanya dengan begitu kemudian partai ini bisa jadi besar. Jadi pelajaran pertama Pak Mardiono ke saya tuh, seingat saya yang masih saya ingat tuh satu hal itu Pak. Kemampuan berpolitik itu salah satu yang utama adalah dinamisasi beliau. Di sini saya akhirnya semakin mendalami dan memahami logika itu.
Jadi mendinamisasi itu sebenarnya salah satu tugas kepemimpinan partai politik ya Pak, ya. Mampu merangkul orang. Terima kasih Bapak berikan perspektif yang menarik begitu ya, dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita-kita. Ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang baru bergabung ya, Yes. tanpa mengurangi rasa hormat. Karena ketersediaan teman-teman bergabung ke P3 itu juga energi yang besar gitu ya. Tapi bagi anak-anak muda yang mau memulai mengawali karir politik nggak ada sarahnya dari bawah ya Pak ya. Jadi bisa dapat banyak pengalaman, dapat cerita dan biasanya lebih bermanfaat untuk lebih jauh gitu ya Pak Amir. Oke, Pak Amir, sekarang soal dapil Pak. Ya, ini penting nih karena Bapak ini petahana berkali-kali nih. Pak Amir, kalau kita melihat Sulsel 1 gitu ya. Ini kan daerahnya nih lumayan lebar ya, Kabupaten Bantaeng, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Takalar, Kota Makassar. Itu sebenarnya kalau Bapak lihat sampai hari ini, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apa keresahannya sebenarnya yang mereka harapkan bisa disampaikan ke wakil-wakil mereka? Kalau kita mau memahami pikiran masyarakat saat ini kan dia seakan-akan menganggap anggota DPR juga itu adalah eksekutor. Jadi dia menganggap kita milih anggota DPR ini juga sebagai eksekutif. Bisa yang bangun jembatan. Bisa menentukan apa saja. Gitu. Bisa bangun jalan. Kadang-kadang mereka belum tahu tugas DPR itu hanya 3, divisi anggaran, legislasi, kemudian pengawasan. Mereka tidak mau tahu itu. Pokoknya jalan saya rusak ya saya pilih harus ini bisa diselesaikan. Nah, yang saya lakukan selama ini adalah mengedukasi masyarakat. Tugas anggota dewan itu apa sih gitu. Tapi kita juga buktikan dan memperjuangkan gitu. Artinya hal-hal yang bisa kita perjuangkan ya kita perjuangkan. Kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Jangan kaku gitu Pak ya. Jangan kaku. Jangan mentang-mentang tugasnya 3, ya hanya mau 3 ini. Masyarakat kan kita memanfaatkan kekuatan kita dari sisi anggaran. Oke. Dalam setiap penetapan anggaran kan kita harus terlibat. Dan itu yang saya lakukan ketika sejak saya di kabupaten. Sejak saya di kabupaten, pokoknya daerah-daerah yang saya anggap selama ini terisolir, jarang mendapatkan anggaran, pasti saya akan berjuang secara maksimal untuk mendapatkan itu. Pokoknya Bapak ikut mikirin gimana caranya nih daerah lebih baik gitu. Dan memang karena waktu itu masih dari Orde Baru ke Reformasi kan masih ada euforia waktu itu. Dan saya masuk juga di DPR seperti itu tidak ada beban. Artinya saya betul-betul punya pikiran, punya konsen gimana supaya masyarakat yang selama ini belum terfasilitasi dengan anggaran pemerintah itu bisa merasakan. Dan itu yang saya berjuang betul, saya maksimalkan itu. Dan itu mungkin terpublish atau terinformasi ke masyarakat. Bahwa ini bisa seperti ini, bisa dapat ini karena ada Pak Amir di sana. Dan itu betul-betul saya lakukan sebuah edukasi ke masyarakat. Setiap saya turun, saya akan perjuangkan, saya sampaikan ke Pak Bupati, saya sampaikan dalam rapat akan saya lakukan seperti ini. Ya mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil ya alhamdulillah masyarakatnya datang bukan saya datang. Ini jujur teman-teman ya, saya pernah ke dapil beliau nih dan pengalaman saya melihat Bapak tuh begitu masuk ke masyarakat terasa nggak berjarak, terasa masyarakat tuh hangat gitu menyambut ya. Dan itu butuh waktu kali Pak ya untuk bisa memblending gitu diri dengan masyarakat tuh. Kalau membangun komunikasi sih ya itu kan sangat personal ya. Kita tidak bisa samakan setiap orang dengan cara mereka membawa ke masyarakat. Tapi yang saya lakukan selama ini sejak saya masuk di DPR adalah bagaimana supaya saya tetap tidak ada jarak dengan teman-teman masyarakat yang memilih saya. Jadi kalau saya tahu ada daerah-daerah tertentu yang suara saya maksimal di situ, saya pasti akan setiap saat hadir di situ. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini berjuang dengan saya, pasti saya usahakan minimal mampir ngopi dan lain-lain kalau pagi-pagi. Saya kan kadang-kadang habis salat subuh, udah bawa mobil sendiri kemana itu tokonya, udah saya mampir ngopi di sana. Dan itu barangkali yang dirasakan oleh masyarakat. Kedekatan-kedekatan itu seperti itu yang dibutuhkan. Karena pada posisi misalnya saya butuh suara, mereka tidak butuh apa-apa dari saya. Mereka jalan, tanpa ada perintah, tanpa ada laporan ke saya bahwa mereka jalan, saya justru dapat dari teman lain. Oh, saya diminta sama Pak ini untuk bantu Pak Amir itu. Dan itu saya rasakan gitu. Dan itu yang saya anggap sebagai kos politik yang buat saya itu sangat berharga. Sangat berharga karena tidak butuh dana besar, tapi ternyata kedekatan emosional itu membangun mereka untuk malah makin banyak. Saya sebagai informasi saja, Mas Imam. Iya. Ketika saya masuk di DPRD waktu itu karena masih zaman pasca reformasi itu,
Pasca reformasi itu kan masih nomor urut. Artinya saya masuk di DPR RI karena diuntungkan oleh nomor urut. Tapi setelah itu, waktu pertama itu karena juga ada suara pribadi ya, waktu sudah mulai ada pilihan suara untuk person dan partai. Waktu itu suara saya cuma 400-an. 400. Cuma karena diuntungkan oleh nomor urut. Ya, Bapak dapat. Kemudian saya dapat. Di masa itu, Masa ada itu. setting. Tapi di dapil saya waktu itu sudah 2 kursi. Oke. Periode kedua, saya hampir dapat 7.000 suara pribadi. Jauh ya lompatnya. Padahal saya nggak pernah beli suara, nggak pernah barter barang, apa semua. Cuma saya perlihatkan kinerja sama masyarakat. Gitu. Hubungan kedekatan saya dengan masyarakat saya perlihatkan, kemudian buktikan apa yang saya bisa perjuangkan. Dan setelah itu alhamdulillah makin banyak yang milih. Jadi masyarakat sendiri sebenarnya punya kecerdasan emosional dan kecerdasan fikir sebenarnya, Pak. Itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya kalau kita memang mau jujur dan mengedukasi masyarakat, masyarakat itu paham, sadar. Cuma kalau kita mau ikut-ikutan dengan pola yang dipakai oleh sebagian besar teman-teman untuk mengajari masyarakat dengan membarter suara bahasa saya, ya, itu juga masyarakat pasti akan terima. Tapi kan kalau misalnya kayak saya mungkin contoh ini, konstituen saya kira mau dibeli berapapun, kalau yang selama ini berdekat dengan saya nggak mungkin dia mau terima. Ya mau tawarin apapun kayaknya enggak. Dan saya juga dalam setiap kontestasi politik yang sudah 5 kali saya ikuti, tidak pernah saya mau beli suara 1 rupiah pun. Tapi alhamdulillah suara saya malah makin besar. Ketika saya cerita tadi, pertama cuma 400, kemudian masuk periode kedua di kabupaten hampir 7.000. Saya masuk di provinsi suara pribadi saya 21.000. Masuk ke DPR RI periode pertama 62.000. Kemarin 92.000. Masya Allah. Padahal itu nggak ada barter dengan biaya atau beli suara bahasa kasarnya seperti itu. Barter barang pun enggak. Cuma memang selama saya di dalam saya perlihatkan kinerja apa yang saya lakukan. Titik-titik yang banyak masyarakat yang pilih saya. Kan ada beberapa TPS misalnya yang 100% suara saya. Ada beberapa dusun di daerah yang 100% suara saya. Pasti dia akan rasakan perjuangan saya ketika saya duduk. Dan saya sampaikan memang. Kita memilih anggota DPR itu karena kita mau ada manfaat 5 tahun. Bukan bermanfaat sebelum dia masuk. Karena itulah yang menyebabkan masyarakat kecewa kalau kita mengharapkan manfaat sebelum dia masuk. Tapi ketika kita masuk kemudian kita bermanfaat selama 5 tahun, masyarakat tidak akan meninggalkan kita. Jadi selama menjabat itu kuncinya nggak boleh berjarak, Pak. Kan ada nih yang dibilang, wah kalau anggota DPR mah deket kalau pas lagi nyalon doang. Begitu udah duduk susah ditemuin. Itu sebenarnya itu bunuh diri, Pak, ya kalau kayak gitu. Ya memang ada juga masyarakat yang menerima seperti itu saat ini ya. Ada juga ya. Ada juga masyarakat yang sudah menerima dengan posisi itu. Tapi masyarakat akan lebih trust, lebih percaya, lebih loyal kalau memang anggota DPR-nya lebih bisa diakses. Ya saya kira itu yang saya rasakan. Karena saya kan selama di DPR provinsi maupun DPR RI ini kan saya memang rutin hampir setiap minggu balik ke dapil. Ke dapil itu cuma main-main aja kemana-kemana ke masyarakat, ngopi bareng gitu. Jadi bukan ngeluarin biaya atau apa. Kalaupun ada sosialisasi atau itu ya pakai aja itu dengan teman-teman, dengan masyarakat. Dan makanya saya bilang kalau kayak sekarang ini mau pemilu, buat saya sih biarin aja teman-teman cari klien turun. Saya mah biasa-biasa aja. Emang udah tiap hari juga turun gitu Tiap hari kan? juga turun. Nggak musim kampanye emang udah ke dapil? Nggak ke dapil. Ya saya udah di dapil kemarin. Dan saya kira masyarakat menerima itu. Masyarakat menerima itu karena saya rasakan. Saya nggak tahu ya ini karena ini kan kita nggak tahu apapun itu semua dari atas. Tapi Iya, betul. dengan apa yang saya lakukan selama ini sih saya yakin suara saya nggak turun. Mungkin masih naik lagi suara saya. Amin. Pak, sekarang saya mau lihat yang lain, Pak. Ini saya dapat info Bapak tuh merintis menggagas Madrasah Arifah unggulan di Goa, lembaga pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Arifah Goa. Cerita soal ini, Pak. Kenapa Bapak mendirikan ini? Apa pentingnya? Silakan. Ya, kalau kita cerita pendidikan kan itu menjadi modal dasar sebenarnya setiap manusia. Nah, kalau saya lihat sekarang ini untuk sekolah-sekolah yang berkualitas, itu sepertinya hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya biaya cukup untuk menyekolahkan anaknya. Betul. Misalnya sekolah Islam terpadu, apa gitu-gitu kan, kesannya untuk masuk di situ Mahal. hanya menengah ke atas yang boleh masuk. Ya.
yang saya pikir waktu itu bagaimana saya bisa membangun sebuah tempat pendidikan yang bisa memberikan luaran atau lulusan yang kalau bisa lebih daripada yang ada yang mahal-mahal itu, tapi dengan biaya yang rendah yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Oh, itu visinya ya. Itu yang saya lakukan. Makanya ketika saya pertama mau bangun konsepnya, udah banyak tawaran, udah bikin ini sekolah Islam terpadu. Enggak, saya mau bikin madrasah aja. Saya mau buat kesan madrasah itu bukan sekolah terbelakang, bukan sekolah kampungan gitu. Ya, bikin sebuah madrasah dengan memanfaatkan ya jaringan yang saya miliki, dengan memanfaatkan mitra-mitra saya yang selama ini apapun kan pasti ada lah yang CSR atau apa dari mitra-mitra saya yang semuanya bisa dipakai untuk masuk di dunia pendidikan. Dan itu yang saya lakukan. Dan ini diterima oleh publik karena sesuai kebutuhan masyarakat. Saya kira ini baru tahun keempat kalau nggak salah ya, tahun keempat, tapi lulusannya alhamdulillah hampir semua masuk di perguruan tinggi negeri yang madrasah aliyahnya. Bahkan sekarang madrasah yang saya bangun itu menjadi salah satunya madrasah swasta yang sekarang dikasih izin untuk pendidikan SKS, sistem SKS, baik di aliyah maupun di sanawiyah. Artinya rekrutmen tenaga pengajar juga saya kira cukup ketat, dan buat saya yang penting operasional untuk proses pembelajaran itu bisa terpenuhi dengan dana yang diterima dari siswa dan dana bosnya. Dan alhamdulillah saya kira kualitasnya cukup bagus. Pak, sekarang saya mau geser lagi Pak. Tentu Bapak bisa dibilang udah agak nggak apple to apple dengan caleg yang lain ya, karena apa namanya, posisi di struktural, kemudian pengalaman sebelumnya. Saya mau naikin diskusinya agak berbeda. Yang menarik dari beberapa prestasi di fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak juga ketua fraksinya, adalah kan memperjuangkan beberapa aturan-aturan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh konstituen, oleh umat, bisa dibilang gitu ya. Ada undang-undang pesantren, anti miras, dan seterusnya. Next Pak, ke depan, mimpi apa lagi terkait dengan pembentukan undang-undang yang diharapkan bisa lahir dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan? Masih ada PR memang sampai saat ini belum tuntas, yaitu undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Kalau kemarin itu undang-undang pesantren kita perjuangkan selama 10 tahun, alhamdulillah sudah bisa berhasil. 10 tahun tuh perjuangan. Setelah berhasil kemudian ada yang klaim bahwa itu perjuangan mereka, buat kita tidak ada masalah. Yang penting bermanfaat untuk umat, itu yang paling penting buat kita. Jadi kita di fraksi P3 itu yang penting sudah bermanfaat untuk umat, udahlah, itulah. Tapi itu P3 yang menginisiasi kan Pak? Oh iya, P3. Kalau berjuang P3, tapi kalau sudah hasil biasanya banyak yang punya. Ya udahlah, buat kita itu tidak masalah. Oke. Nah, yang kita memang saya sebagai ketua fraksi yang sampai saat ini juga terus berjuang adalah undang-undang tentang larangan minuman beralkohol, karena apapun itu kan perintah agama. Enggak. Kita ingin ada aturan terkait dengan minuman alkohol itu. Bukan berarti semua dilarang. Yang namanya larangan pasti ada pengecualian. Ya. Untuk daerah-daerah tertentu yang memang masyarakatnya masih menerima itu, kenapa tidak gitu. Tapi kita karena kita ini kepentingan umat, ya kita tetap harus berjuang itu. Saya kira banyak kasus yang mungkin masih juga baca di media atau terima di media bagaimana masyarakat kita jadi korban karena miras. Pasti banyak. Tapi sampai saat ini sudah hampir 10 tahun. Kalau periode kemarin P3 jadi ketua pansusnya. Kebetulan Gus Arwanis, Gus Sekjen yang ketua pansus. 5 tahun nggak ada progres. Sekarang masuk lagi prolegnas, tapi sampai sekarang juga belum ada progres. Maksud saya ini memang menjadi PR besar buat kita. Kalau yang lain itu kan saya kira ya seperti undang-undang pesantren kemarin, setelah kita lobby banyak fraksi, alhamdulillah akhirnya bisa berhasil. Undang-undang pendidikan yang kemarin tidak mencantumkan buku agama dikelola atau diproduksi oleh Kementerian Agama, kemudian kita tahan, kita berjuang, akhirnya bisa. Banyak hal-hal yang bisa kita perjuangkan untuk kepentingan umat. Tapi khusus untuk PR yang satu ini saya kira tetap akan menjadi salah satu perjuangan yang mungkin kalaupun tidak selesai dalam masa periode ini, tetap akan kita titip untuk periode selanjutnya. Oke. Kita doakan mudah-mudahan bisa tembus. Ini bukti perjuangan itu memang kadang-kadang takes time Pak ya. Perjuangan itu nggak bisa instan. Makanya buat teman-teman yang menyaksikan, dukung terus P3, mohon doa dan bantuannya, pastikan P3 benar-benar kembali lagi ke Senayan, berjuang untuk kepentingan umat begitu ya.
Satu pertanyaan terakhir. Saya kalau mau 2 jam sebenarnya Pak. Tapi saya tahu Bapak sibuk. Ini masih balik ke dapil Pak. Ya, di tengah gemerlap lampu Kota Makassar, gitu ya, di tengah terang benderang prestasi, tapi masih ada tuh data kemiskinan, stunting, yang pertumbuhan penurunannya itu 0,0 terus, Pak. Di 2021 misalnya data BPS, Kemenkes, stunting dan kemiskinan tuh 27,4, 2022-nya hanya 27,2. Saya nggak mau kita berdebat soal angkanya, tetapi saya mau bicara soal spiritnya. Itu apa yang terjadi, Pak? Kenapa masih ada kemiskinan di tengah kemajuan? Kalau saya mau lihat ya, kalau saya mau jujur mengatakan bahwa memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang selama ini sepertinya kurang mendidik, dalam artian kurang memancing masyarakat untuk bangkit. Salah satu yang saya soroti selama ini memang bansos ke masyarakat yang kalau kita menghitung warga miskin dengan bansos yang tersalur sepertinya tidak imbang. Kalau kita lihat data kemiskinan misalnya hanya 27% misalnya, tapi kalau bansos yang turun bisa sampai 40%. Artinya ada perlakuan dari pemerintah yang sepertinya memanjakan masyarakat dengan bantuan-bantuan itu, dan itu yang dimanfaatkan sebenarnya oleh beberapa daerah terutama di desa ya. Memperbanyak keluarga miskinnya supaya dapat bantuan banyak. Jadi kemungkinan data itu tidak pas sama dengan kondisi real yang ada di masyarakat. Tapi karena data yang dipakai adalah data yang dipakai untuk membantu masyarakat sehingga mereka mengangkat itu. Bahkan kan saya kemarin dengan Kementerian Keuangan juga berpikir, bisa nggak itu kalau misalnya dari desa miskin kemudian bisa naik menjadi desa mandiri dan lain-lain, itu dapat reward, bukan dikurangi anggarannya. Karena kalau dikurangi anggarannya mereka nggak mau naik. Nyaman malah ya? Nyaman dengan desa miskin itu. Oke. Sama dengan bantuan-bantuan sosial itu. Itu yang saya bilang misalnya kayak stunting apa. Itu mungkin karena masyarakat dimanjakan sehingga mereka selalu menunggu bantuan apalagi yang mau turun. Kalau sudah nggak turun ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini yang saya kira juga menjadi salah satu buat saya ya. Yang selama ini saya diskusikan di teman-teman di parlemen. Bagaimana supaya ada satu data untuk Indonesia dan itu sudah menjadi kebijakan. Tapi data itu sampai sekarang belum terpakai. Kita sudah keluarkan anggaran besar, misalnya kayak kemarin sekitar 3,4 triliun untuk BPS mengambil data Reksosek di seluruh Indonesia. Tapi datanya sampai sekarang saya nggak tahu apakah sudah selesai diolah atau apa, tapi belum terpakai. Padahal ini yang menyebabkan kita karena ada banyaknya data yang berbeda, kemudian bantuan-bantuan itu semakin jelas. Dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial datanya beda. Kementerian Pertanian datanya beda. Dari PLN datanya beda. Bahkan pernah suatu saat saya di Banggar DPR kemudian bertahan meminta pemotongan anggaran untuk subsidi PLN karena data yang dia pakai itu tiap tahun bertambah terkait dengan data pengguna 450 watt. Padahal saya tahu sejak 2016 sudah tidak ada 2000 kWh 450 watt. Bahkan yang berubah adalah 450 menjadi 900, jadi 1000. Iya. Tapi datanya kok nggak berubah, nambah terus. Dan itu yang disubsidi terus. Ini gimana ini? Artinya data ini yang saya kira menjadi persoalan besar kita di Indonesia. Kalau data bisa diatasi, saya yakin banyak yang bisa kita lakukan. Data dan paradigma, Pak ya. Tadi Bapak cerita di awal paradigma tuh ya. Bagaimana kita sebenarnya menempatkan masyarakat, harusnya kita kasih kail bukan terus kasih ikan. Itu yang selama ini mungkin. Ya karena memang kalau untuk kepentingan elektoral itu yang menguntungkan. Iya Pak. Semoga setelah suasana elektoral ini selesai kita bisa lebih filosofis dan lebih paradigmatis ya Pak ya. Pilihan-pilihan kebijakan. Saya kira anggaran yang kita pakai untuk membangun sudah cukup besar. Tinggal bagaimana anggaran itu tepat sasaran. Oke, Pak, terima kasih banyak sekali tadi yang sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan jadi pelajaran juga. Sekarang kita ini Pak. Pertanyaan cepat dan jawaban cepat saja. Waduh. Nggak ada jebakan Batman ya Pak, dan nggak ada benar salahnya. Ini hanya soal filosofis saja sebenarnya. Bapak pilih menjaga kekuasaan atau membagi kekuasaan? Membagi kekuasaan. Melihat masa depan atau menghargai masa lalu? Saya kira kita harus melihat masa depan, tetapi tetap juga harus menghargai masa lalu.
Oke, tapi yang di depan tuh masa depannya dulu ya, baru kita lihat masalah. Menghadirkan harapan atau meresapi realitas? Kita harus menghadirkan harapan, Menciptakan suasana aman atau mendorong inovasi? mendorong inovasi, Berfokus pada hasil atau menjaga integritas? integritas, Menciptakan kedamaian atau berperang untuk ketidakadilan? menjaga kedamaian, Menjaga tradisi atau mengikuti rasa kemanusiaan? menjaga tradisi, Menggandeng perubahan atau menjaga kestabilan? menjaga kestabilan. Makin kesini makin susah memang ya. Kadang-kadang memang hal-hal kayak gini susah dipilih ya Pak ya. Tapi ini nggak ada benar, nggak ada salah, ini hanya semacam refleksi saja. Bapak, ini kita sampai di segmen terakhir. Minum dulu boleh Pak? Boleh. Dari tadi saya enak nih minum terus. Karena Bapak jawab terus, saya enak minum terus. Ini Hai Anak Muda Pak. Ya. Kenapa kita punya segmen Hai Anak Muda? Karena kita sama-sama tahu 53% dari pemilih ini anak-anak muda. 40%-nya pemilih pertama. Yeah. Mereka nggak punya tuh experience memilih. Jadi memang segmen ini kita mau caleg dan pemilih, khususnya pemilih muda tuh one on one sebenarnya ya. Boleh isinya motivasi boleh, minta dukungan boleh, apapun boleh Pak. Namanya Hai Anak Muda. Jadi nanti Bapak arahnya ke sini, kemudian Bapak bilang aja Hai Anak Muda, titik-titiknya dilanjutkan. Silakan Pak Amir sekarang. Hai anak muda, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anak saya semua untuk aktif terlibat dalam politik. Karena apapun semua keputusan terkait dengan kebijakan kemanusiaan, kebijakan pemerintahan dan lain-lain itu akan ditentukan oleh urusan politik. Jadi jangan a priori terhadap politik, mari berpolitik. Dan yang paling penting buat kita semua adalah bagaimana kita menjaga integritas kita, rasa kemanusiaan kita bahwa ini yang baik, ini yang benar, ini yang salah, ini yang kurang baik. Karena itu yang menentukan masa depan kita. Jangan terlalu mudah terpengaruh dengan kondisi yang ada saat ini, di mana sebagian besar masyarakat itu akan mempengaruhi anak-anak muda kita dengan sifat pragmatisme yang sebenarnya tidak mendidik, tidak membangun. Kita ingin anak muda kita mandiri, kita ingin anak-anak muda kita ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan inovasi, untuk kepentingan kegiatan-kegiatan anak muda semua untuk bisa bangkit berkembang. Tapi ingat semua itu akan menjadi sebuah kebijakan yang ditentukan oleh kebijakan politik. Jadi sekali lagi mari terlibat politik. Pilihlah teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, senior-senior yang dianggap memang bisa menjadi representasi perwakilan kita. Yang dianggap bisa membangun apa yang menjadi harapan kita ke depan. Karena kalau misalnya kita hanya karena kepentingan sesaat, sekali lagi kalau kepentingan sesaat itu justru yang akan menyesatkan. Sekali lagi untuk anak-anak muda aku semua, hai anak muda, mari kita sama-sama membangun partai ini, membangun Partai Persatuan Pembangunan. Karena dengan partai ini insya Allah kita akan menjaga keamanan, ketertiban, dan yang paling penting adalah bagaimana supaya anak-anak muda kita itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bisa hidup yang lebih sejahtera, dan bisa mensejahterakan dengan keluarga. Itu yang paling penting buat kita. Mari bergabung bersama kita, Partai Persatuan Pembangunan, partai yang berlambang Ka'bah, partai yang diwariskan oleh para ulama-ulama pejuang membangun bangsa ini. Makasih untuk anak muda semua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap itu sudah Pak. Jadi anak muda itu harus terlibat Pak ya? Kita harus ajak mereka terlibat. Harus ajak mereka terlibat. Karena benar Pak, kalau nggak diajak Pak, mereka khawatirnya A priori. A priori. Jadi saya senang tadi Bapak udah ngajak anak-anak muda. Nah sekarang teman-teman muda yang sudah merasa diajak gabung ya. Pelajari politik, cari orang baik. Karena kalau kita tidak berhasil memilih orang baik duduk di posisi-posisi penting negeri ini, kita dalam bahaya. Dan yang bahaya itu nggak cuma kalian, ya saya juga dalam bahaya, nanti anak cucu kita dalam bahaya. Jadi ini bahasanya Pak Mardiono nih ya. Mumpung kedaulatan di tangan kita. Ya, 14 Februari besok kedaulatan lagi ada di tangan kita. Jangan jual murah, ya. Jual dengan harga yang paling tinggi dan berikan kedaulatan itu kepada orang yang menurut kalian amanah. Buat kalian yang suka, yang melihat Pak Amir skala relevan, tolong coblos beliau nanti 14 Februari 2024. Tentu di Sulsel 1, nomor urut 1 ya Pak ya? Wah, ya gampang caranya. Cari aja nomor 17, itu turun ke bawah Pak ya.
turun ke bawah, cari nomor urut 1, pasti namanya Pak Amir Oskara, coblos beliau, dan mudah-mudahan beliau akan amanah, mengantarkan beragam visi misi dan menjadi teman bagi masyarakat, bagi lingkungan untuk menyelesaikan beragam masalah dan akan menjadi sahabat kalian semua. Pak Amir, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Imam. Sebuah kehormatan, kami beserta teman-teman mendoakan agar jalan Bapak mudah, terlindungi, dan insya Allah apabila amanah itu kembali hadir di Bapak, Allah akan menjaga Bapak. Karena menjalankan amanah menjadi anggota Dewan itu banyak tantangannya, banyak ujiannya. Dan nggak pernah ada rasanya amanah itu tidak seperangkat dengan ujiannya. Pasti ujian akan datang bersama dengan amanah yang diberikan. Terima kasih sekali lagi Pak, dan teman-teman yang sudah menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, sekali lagi kalau suka, di-share. Kasih, sebarkan. Karena dengan menyebarkan kita menyebarkan konten positif dan konten baik. Terima kasih, saya Imam Priyono, Pak Amir Oskara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.